logika magnet rezeki menyebut semuanya energi. Menjadikan semuanya adalah energi. Anda adalah energi, YouTube adalah energi, saya adalah energi, cita-cita Anda adalah energi. So, semuanya adalah energi. Nah, bagaimana caranya agar kita mendapatkan apa yang kita inginkan? Sebenarnya, semuanya sesuai dengan hukum law of projection tadi. Apapun yang ada di laptop pasti sama dengan apa yang ada di layar. Nah, bayangkan otak kita, Bapak Ibu. Otak kita ini tersusun dengan lemak-lemak sebenarnya. Tapi di dalamnya ada listrik-listrik yang mengalir. Ada neuron-neuron yang bersambungan dengan kecepatan yang sangat-sangat tinggi. Nah, ini adalah laptop. Katakanlah di balik ini ada pikiran kita yang berupa laptop pemroses ya pikiran kita. Kemudian dia diproyeksikan gitu ya. Katakanlah otak kita ini adalah proyektor. Lalu kemudian apa yang ada di luar kita inilah yang namanya layar kehidupan kita atau nasib kita. Nah, apapun yang ada di pikiran kita pasti sama dengan apa yang ada di layar. Ya, nggak mungkin berbeda. Nggak mungkin di pikiran itu A, di layarnya B. Ya, dan sebaliknya, nggak mungkin juga kalau di layarnya B, di laptopnya itu A. Tidak mungkin, pasti sama. Begitu juga dengan nasib kehidupan kita. Kalau nasib kehidupan kita sekarang seperti itu, seperti apa yang kita rasakan sekarang, kenapa? Karena pikiran kita memprosesnya dan memproyeksikannya. Karena hidup kita adalah proyeksi. Ada satu buku yang bestseller, bukan bestseller lagi sepertinya, best of the bestseller internasional. Judul bukunya Think and Grow Rich, karya Napoleon Hill. Orangnya udah nggak ada, tapi sekarang bukunya masih terus menjadi bestseller. Kenapa dia bisa menjadi bestseller? Karena dia mengungkapkan rahasia dari pikiran. Ya, apa yang dikatakan rahasia kekayaan adalah menguasai kekuatan pikiran. Jadi kalau kita mampu menguasai kekuatan pikiran kita, maka kita akan mengontrol nasib kita. Ya, itu kurang lebih apa yang dikatakan oleh Napoleon Hill. Jadi kalau seandainya kita mampu mengontrol apa yang ada dalam pikiran kita, itu yang akan menjadi nasib kita. Persoalannya adalah pikiran kita ini ya berfrekuensi, berpikir itu dalam banyak sekali literatur. Ya, saya ambil salah satu, memfrekuensikan 60.000 pikiran setiap hari. Ya, dia setiap hari memproyeksikan gitu kan. Kalau dia sininya A, maka dia memproyeksikan A, maka di layar pun menjadi A, ya, atau di nasib kita menjadi A. Ini yang perlu kita pelajari bahwa pikiran kita memproyeksikan, kita nggak ngerti gitu kan, yang diproyeksikan itu positifkah atau tidak positif, ya. Semua dia memproyeksikan, pikiran ada yang positif dan ada yang tidak positif. Nah, ini dia persoalannya. Karena setiap pikiran adalah energi dan energi menciptakan realita, maka dia merupakan doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, setiap pikiran adalah doa dan semua doa dikabulkan oleh Allah. Ada orang yang tanya ke saya, "Pak Nas, saya sudah duha, sudah tahajud, sudah sedekah, tapi kenapa saya masih miskin juga? Kenapa Allah tidak kabulkan doa saya?" Biasanya ada banyak sekali dalil yang menjelaskan tentang hal itu, ya. Ada yang mengatakan bahwa oh mungkin dikabulkannya yang B. Oh mungkin gitu ya ditunda doanya. Oh mungkin gitu ya Allah menginginkan yang lebih baik buat kamu. Ada banyak sekali husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu betul. Tapi saya ingin mengajak Anda berpikir bahwa semua doa sudah dikabulkan oleh Allah. Cuma pertanyaannya adalah doa yang mana yang dikabulkan? Orang tadi mengatakan, saya sudah duha, udah tahajud, udah sedekah, tapi saya masih miskin juga. Saya katakan sama dia, itu sudah dikabulkan. Ya, dia masih belum paham, belum Pak Nas. Udah itu, ya, saya udah duha, udah tahajud, udah sedekah, saya masih miskin juga. Itu udah dikabulkan. Ya, apanya yang dikabulkan? Miskin. Duhanya satu kali, tahajudnya satu kali, sedekahnya satu kali, tapi miskinnya berkali-kali. Miskin, 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 miskin. Maka ini seperti hukum proyektor tadi. Akhirnya dia terproyeksikan menjadi layarnya dia. Jadi tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Ud'uni astajib lakum. Doalah kalian kepadaku, langsung aku kabulkan. Maka ya, dalil ini saya jadikan sebagai dasar dari law of projection.
ini adalah landasan hukum pertama kita ya untuk menjelaskan tentang magnet rezeki. Kenapa kok ya kita menjadi miskin? Karena ada pikiran miskin, 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 miskin.